Siakan di gunung lahirnya Al-Masih. Di waktu kaum gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai, siakan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siakan di gunung lahirnya Al-Masih. Salam sahabat GKI Gunung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali dalam Sapa Gembala, Sapa Malam Gembala pada malam hari ini di akhir pekan kita tanggal 5 September 2020. Kita sudah masuk dalam episode ke-120 dan bersama-sama bersuka cita punya komitmen untuk menyiarkan lahirnya Sang Al-Masih. Biarlah kita juga sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan menunjukkan sukacita kita itu di dalam kehidupan hari lepas hari. Kita menunjukkan hadirnya Sang Kristus dalam kehidupan kita melalui apa? Melalui tingkah laku kita yang berkenan di hadapan Tuhan sebagai pewartaan kasih Tuhan itu. Mari bersama-sama kita menyambut firman Tuhan di malam hari ini sebagai cara kita untuk bersyukur kepada Tuhan dan kemudian mempraktekkan syukur kita itu dalam kehidupan hari lepas hari dengan terlebih dahulu mengetahui apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan sepanjang hari ini. Kami rindu untuk senantiasa bisa menghadirkan kasih Kristus itu. Kami wartakan kasih Kristus itu dalam kehidupan kami sehari. Dan tentu kami harus mengetahui terlebih dahulu apa yang Engkau inginkan dalam kehidupan kami melalui firman Tuhan. Karena itu biarlah Engkau menolong kami supaya firman Tuhan menjadi firman hidup yang menghidupi, mewarnai seluruh kehidupan kami hari lepas hari di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan pada malam hari ini bertemakan pengudusan dan penebusan anak sulung. Sebagai landasan firman Tuhan adalah pembacaan Kitab Keluaran pasal 13 ayat 1 sampai dengan 16, di mana Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul di sini ketetapan tentang anak sulung Hari Raya Roti Tidak Beragi. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, kuduskanlah bagiku semua anak sulung, semua yang lahir terdahulu dari kandungan pada orang Israel, baik pada manusia maupun pada hewan. Akulah yang empunya mereka. Tuhan empunya anak-anak sulung itu. Lanjut. Lalu berkatalah Musa kepada bangsa itu, peringatilah hari ini, sebab pada hari ini kamu keluar dari Mesir, dari rumah perbudakan. Karena dengan kekuatan tangannya Tuhan telah membawa kamu keluar dari sana. Sebab itu tidak boleh dimakan sesuatu pun yang beragi. Hari ini kamu keluar dalam bulan Abib, apabila Tuhan telah membawa engkau ke negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Hewi dan orang Yebus, negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, untuk memberikannya kepadamu suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Maka engkau harus melakukan ibadah ini dalam bulan ini juga. Makanlah roti yang tidak beragi 7 hari lamanya, dan pada hari yang ke-7 akan diadakan hari raya bagi Tuhan. Roti yang tidak beragi haruslah dimakan selama 7 hari itu. Sesuatu pun yang beragi tidak boleh dilihat padamu, bahkan ragi tidak boleh dilihat padamu di seluruh daerahmu. Pada hari itu harus kau beritahukan kepada anakmu laki-laki, ibadah ini adalah karena mengingat apa yang dibuat Tuhan kepadaku pada waktu aku keluar dari Mesir. Hal itu bagimu harus menjadi tanda pada tanganmu dan menjadi peringatan di dahimu, supaya hukum Tuhan ada di bibirmu, sebab dengan tangan yang kuat Tuhan telah membawa engkau keluar dari Mesir.
Haruslah kau pegang ketetapan ini pada waktunya yang sudah ditentukan dari Tuhan dari tahun ke tahun. Apabila engkau telah dibawa Tuhan ke negeri orang Kanaan seperti yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepadamu dan kepada nenek moyangmu, dan negeri itu telah diberikannya kepadamu, maka haruslah kau persembahkan bagi Tuhan segala yang lahir terdahulu dari kandungan. Juga setiap kali ada hewan yang kau punyai beranak pertama kali, anak jantan yang sulung adalah bagi Tuhan. Tetapi setiap anak keledai yang lahir terdahulu kau tebuslah dengan seekor domba. Atau jika engkau tidak menebusnya, engkau harus mematahkan batang lehernya. Tetapi mengenai manusia, setiap anak sulung di antara anak-anakmu lelaki haruslah kau tebus. Dan apabila anakmu akan bertanya kepadamu di kemudian hari apakah artinya itu, maka haruslah engkau berkata kepadanya, dengan kekuatan tangannya Tuhan telah membawa kita keluar dari Mesir, dari rumah perbudakan. Sebab ketika Fir'aun dengan tegar menolak untuk membiarkan kita pergi, maka Tuhan membunuh semua anak sulung di tanah Mesir, dari anak sulung manusia sampai anak sulung hewan. Itulah sebabnya maka aku biasa mempersembahkan kepada Tuhan segala binatang jantan yang lahir terdahulu dari kandungan. Sedang semua anak sulung di antara anak-anakku lelaki kutebus. Hal itu harus menjadi tanda pada tanganmu dan menjadi lambang di dahimu. Sebab dengan kekuatan tangannya Tuhan membawa kita keluar dari Mesir. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang setia mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya di dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Sahabat GKI Gunung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, peristiwa pembunuhan massal anak sulung di Mesir karena tulah yang ke-10 sungguh mengubah pola kehidupan orang Israel. Sesudah peristiwa itu dilalui, dan untuk menunjukkan betapa Israel sangat terikat kepada Tuhan, maka ingatan akan pengalaman itu harus terus dihidupkan di dalam kehidupan sehari mereka yang mereka lalui hari lepas hari, minggu lepas minggu, bulan lepas bulan, tahun lepas tahun, ya. Yaitu dalam peristiwa apa? Ketika mereka memiliki anak sulung. Bila itu adalah anak sulung ternak, maka ia harus dipersembahkan bagi Tuhan. Nah, kalau binatang-binatang lain yang tidak biasa dipersembahkan, kuda, dalam hal ini keledai, ya. Keledai bukan binatang persembahan. Karena itu, keledai sulung jantan, dia harus ditebus dengan seekor domba, binatang pengganti. Atau kalau tidak ditebus, maka binatang ini harus dipatahkan lehernya. Sadis ya? Ya itulah aturannya. Dan kalau ia anak laki-laki sulung manusia, maka ia harus ditebus dan ia harus dikuduskan. Dan pada masa itu diganti dengan korban domba. Dan nanti ketika imam-imam sudah mulai ditunjuk, bisa diganti pula selain domba dengan sejumlah uang perak. Intinya apa? Intinya orang Israel harus sadar betul, harus ingat betul bahwa diri mereka itu sudah menjadi milik Allah seluruhnya, seutuhnya. Dan perlakuan pada anak sulung laki-laki menjadi pembelajaran yang berulang kali tentang kehidupan yang bersandarkan hanya kepada Tuhan Allah Israel. Adakah itu hubungannya dengan kita? Atau bagaimana kita bisa melakukan hal ini? Nah, saudara, sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, memang kita kekurangan lambang kehidupan yang bergantung kepada Tuhan. Tetapi sesungguhnya, kalau kita memandang salib, senantiasa harusnya kita bisa mengingat, kita bisa merasakan bahwa
karena dosa-dosa saya dan saudara, Tuhan dalam tanda kutip terpaksa harus tergantung di sana, harus menderita sengsara. Karena apa? Karena keselamatan yang ingin diberi, karena pengudusan atas dosa-dosa kita. Tuhan menggantikan itu. Bukan lagi sekedar darah anak domba, tetapi darah yang mahal, yaitu Tuhan sendiri yang mau menjadi manusia. Dan ingatan itu harus meresap dalam kehidupan kita, sehingga seharusnya kita orang yang berhutang ini dengan sendirinya mau mengungkapkan syukur kepada Tuhan melalui apapun, melalui tutur kata kita, melalui perbuatan kita, melalui tindakan-tindakan kasih yang kita kerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita tidak bisa meniru apa yang dikerjakan oleh orang Israel yang masih dikerjakan sampai saat ini, tapi kita punya cara lain dan kerjakanlah itu. Amin. Tuhan menolong, memberkati kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, meskipun kami tidak melakukan hal yang sama seperti orang Israel yang masih dikerjakan sampai hari ini, tetapi kami bersyukur karena Engkau menggantikannya, sehingga liturgi itu, perayaan itu tidak perlu kami lakukan, karena perayaan yang lebih besar sudah dikerjakan oleh Tuhan dan kami peringati setiap hari, yaitu melalui hati kami yang mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, hati kami yang mau bersyukur, perbuatan-perbuatan kasih yang boleh kami praktekkan di dalam kehidupan kami. Karena itu ya Tuhan, tolonglah kami untuk menghargai karya pengorbanan itu melalui kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami sebagai orang tua maupun anak-anak kami, Engkau menolong. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari bersama-sama kita mengakhiri Sapa Malam Gembala. Pada malam hari ini kita nyanyikan kembali Kidung Jemaat 120. Kita nyanyikan bait yang ketiga. Yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Sang Bayi yang menyampaikan selamat dunia ini rindu, saudara, untuk hidup di dalam kasih damai sejahtera Tuhan. Selamat juga kepada Niken dan Yongki yang hari ini sudah diresmikan, diteguhkan, diberkati pernikahannya. Nyatakanlah kasih Tuhan Yesus dalam kehidupan pernikahan kalian. Saya beserta dengan majelis jemaat dan jemaat GKI Gunung Indah sangat bersyukur untuk pernikahan kalian. Dan sahabat GKI Gunung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ingat, besok kita bisa beribadah baik sore hari melalui rekaman, tapi pagi harinya kita ada rekaman, ada ibadah di GKI Gunung Indah pukul 7. Jaga protokol kesehatan dalam ibadah tersebut, dan biar bersama-sama kita bersuka cita. Dan sahabat GKI Gunung Indah, jangan lupa untuk bertemu kembali dalam Sapa Malam Gembala di hari Senin tanggal 7 September 2020 mendatang. Sampai berjumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara. Amin.